قال المصنف رحمه الله وظرفا منصوبا نحو ورفع أسفل منكم وجارا ومجرورا الحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. قال المصنف رحمه الله ويقع الخبر ظرفا منصوبا. Khobar itu kadang-kadang khobar itu kadang-kadang jatuh dhorof yang dinasubkan. Ya, kadang-kadang dhorof yang masuk, maksudnya dhorof tapi dia masuk gitu ya, fauqa wa tahta gitu kan. Ditulis indah qoli indah qoli zarfan maqsuban ya kan ya. Wa syartuhuma ayyakuna tamaini. Wa syartuhuma ayyakuna tamaini. Undur at-tasrih juz 1 halaman 66. Undur at-tasrih juz 1 halaman 66. Wa syartuhuma ayyakuna tamaini. Undur at-tasrih juz 1 halaman 66. Dan telah terdahulu penjelasan makna tam dan makna nakis. Dhorof yang tam dan dhorof yang nakis lewat depan. Jadi khobar itu dhorof yang mansubah itu syaratnya tam. Nah, dan indah qawli wa yaqul khabaru dharfan. Indah qawli dharfan ay fi dhahir wa illa fal khabaru bil haqiqah mustaqirrun aw istaqarra. Wa innama utliqa alaihi al-khabar liniyabati anil mahdhuf. Undur al-Faqih juz 1 halaman 244. Maknanya diperhatikan. Wa yaqul khabaru dharfan. Khabar kadang-kadang satu ya berbentuk dhorof. Artinya dhorof ini hanya secara zahir. Zahirnya dia itu khobar. Mek zahir itu. Wa illa fal khabaru fil haqiqah. Akan tapi khobar sebenarnya itu adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi kata-kata waya faul khobaru dhorfan seakan-akan kan khobarnya kan dhorof. Itu fi dhahir saja. Zahirnya khobarnya itu berbentuk dhorof. Wa illa kenyataan yang sebagai khobar itu bukan dhorofnya, tapi apa? Mustaqir atau istaqarra. Nah, cuma utliqa alaihil khobar. Dhorof itu diitlaqkan padanya khobar, soalnya liniyabatin anil mahdhuf. Dia adalah mengganti dari yang dibuang. Jadi dhorof itu adalah ganti yang nampakkan sebagai ganti yang dibuang, maka disitulah diitlaqkan khobarnya berbentuk dhorof. Ingat, khobarnya berbentuk dhorof itu hanya dhahir saja. Hakikatnya yang menjadi khobar itu bukan dhorofnya, tapi mustaqirun atau istaqarra, itu yang jadi khobarnya.
Cuma di sini diitlaqkan dzarf itu sebagai khobar, soal dzarf ini niyabah anil mahdhuf, mengganti yang dibuang, Kita di sini. Dari sini dua faedah. Dzarf yang mansub ini harus ada dua, harus syaratnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, syaratnya harus tam, karena dzarf ada dua, tam yang tam dan naqis. Tam dan naqis. Itu sudah lewat kemarin. Yang kedua di sini, sebenarnya takbir khobar itu sebagai dzarf itu sebagai khobar, itu hanya takbir secara zahir saja. Wa illa kenyataannya khobar yang sebenarnya itu adalah mustaqir atau istaqarra, itu sebenarnya seperti itu ya. Cuma diterapkan dzarf itu sebagai khobar, soalnya sebagai ganti dari yang dibuang. Qala al-musannif rahimahullah, kaqaulihi ta'ala war-rabbu asfala minkum. Ar-rabbu mubtada, asfala minkum khabarnya asfala. Asfala khabarnya dia kan mansub. Dan asfal termasuk tam, laisa naqisa. Kemudian khabar juga jatuh jar dan majruran. Khabar juga jatuh jar dan majrur. Khabar juga bisa berbentuk jar wa majrur. Faqauli ta'ala alhamdulillah, lillah jar majrur sebagai khabarnya. Ini juga lillah jar majrur, hanya zahirnya dia sebagai khabar. Zahirnya tok dia sebagai khabar. Zahirnya dia sebagai khabar. Wa illa kenyataannya laisa wal khabar. Wa huma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuban sub. Dan keduanya apa? Dzaraf dan jar majrur itu muta'alliqani, berkaitan dengan yang dibuang. Lah dibuangnya ini wujuban wajib. Dibuangnya ini wajib, itulah yang sebenarnya dia adalah khabar katanya. Takdiru mustaqirun aw istaqarra. Takdirnya adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi khabar majrur atau dzaraf itu nanti berkaitan muta'alliq dengan yang dibuang. Lah, yang dibuang ini hukumnya wajib dibuang. Takdirnya yang muta'alliq yang dibuang itu apa? Adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi warraqbu asfal ar-raqbu istaqarra asfala minkum. Alhamdulillah alhamdu istaqarra lillah atau alhamdu mustaqir lillah akala. Fal awal takdirnya mustaqir. Ikhtiyaru jumhur basriyin. Jumhur basriyin memilih takdirnya itu adalah mustaqir. Ingat, jumhur basriyin seperti warrafu asfala ay warrafu asfala dzaraf muta'alliqun bi khabari maghdhuf, takdirnya mustaqir. Itu jumhur basriyin. Wa hujjatuhum anna al-mahdhufa huwa al-khabar fil haqiqah. Hujjah mereka bahwasanya yang dibuang itu sebenarnya adalah khabar. Katanya, wal aslu fil khabar ayyakuna isman mufradan. Dan asal di dalam khabar itu isim mufrad, berarti lebih awal apa? Mustaqir yang dibuang itu. Itu di Ibnu Syah rahmatullah seperti itu ditulis inda qouli ayyakuna ismun mufrad. Wa rajjaha al-mu'allifu fil awdah hadzal qaul. Ungdo 101 halaman 201. Jadi mu'alif rahimahullah dalam kitab al-awdah menguatkan qaul basriyin, yaitu takdirnya mustaqir. Takdirnya mustaqir. Soalnya
Yang dibuang itu sebenarnya adalah khobar, gitu loh. Dan asal di dalam khobar itu adalah mufrad. Makanya takdirnya itu mustaqil, itu qaul jumhur basriyin. Nah. Wasani, pendapat yang kedua, ikhtiyarul ahbas wal farid wal zamakhsyari, aina sani istaqarra. Ini adalah pilihannya Ahbas, Farisi dan Zamakhsyari. Itu adalah istaqarra. Wa hujjatuhum, hujjah mereka sekarang, annal mahdufa amilun nasab. Yang dibuang itu sebenarnya adalah amilnya nasab. Amil nasab apa? Fi lafdzul darab wa mahal jar wal majrur. Jadi kan sebenarnya yang dibuang itu adalah amilnya. Amil yang menasabkan pada lafz darab di asfala atau pada mahalnya, bukan sebenarnya mahalnya jar wa majrur itu amil. Wal aslu fil amil ayyakuna fi'lan. Nah, jadi nazarnya masing-masing lain. Kalau nazarnya Akhfas dan Farisi dan Zamakhsyari, nazarnya itu letaknya pada amil. Karena zaraf kan mansub. Ya kan? Dan juga begitu juga jar majrur mahalnya itu juga mansub. Lah amil yang membuat dia nasab itu letaknya pada apa? Pada amil itu sendiri. Lah asalnya amil itu apa? Fi'il. Alah kalau begitu maka istaqarra itu lebih aula bahwa wajib karena lihatnya kembali ke amilnya. Kalau jumhur basriyin lihatnya kepada asal khobar itu apa? Kalau asal khobarnya itu isim wal aula. Wal aula. Begitu ya kawan. Dalilnya masing-masing. Lain jelas dalil mereka masing-masing. Ini enggak ada masalah insyaallah mau pakai istaqarra, pakai mustaqir, enggak ada iskal insyaallah. Baik. Ditulis inda qaulihi wal asl fil amr la yakuna fi'lan. Wa hunaka aqwal ukhra. Masih ada aqwal yang lain. Fi hadhi aqwal ukhra. Al-qawl tsalits anna al-khabara huwa nafsu ad-darab wal jar wal majrur. Jadi pendapat yang ketiga apa? Mana khabarnya? Ya Allah itu sendiri. Mana khabarnya? Ya jar, maksudnya sendiri itu khabarnya. Jadi bukan kok khabarnya itu apa? Bukan kok khabarnya itu apa? Muta'alliq, tidak. Khabarnya itu adalah dia sendiri khabarnya. Ini qaul yang nomor 3. Baik, al-qaul rabi'. Annal khabar huwa majmu'ud darab awil jar wal majrur ma'a ta'alluqihima. Pendapat yang nomor 4, yang namanya khobar itu apa? Dorofnya dan muta'aliknya. Coba lagi. Warrabu asfala, mana khobarnya? Mana khobar asfala? Asfala serta muta'aliknya. Jadi ini, Rasulullah. Jadi ada 4 pendapat. Ya sebenarnya 3 ya kan ya? 3. Sebenarnya 3. 1, ada yang mengatakan khobarnya itu apa? Letaknya di muta'alik. Ngerti? Letaknya di muta'alik. Ini ada 2 kelompok. Ada yang muta'alik itu pilih isim dan ada yang pilih fi'il. Pendapat yang kedua, khobarnya itu adalah dhorob itu sendiri. Pendapat yang nomor 3 adalah dhorob serta muta'aliknya. Ini jadi khobarnya. Jadi saya kan masing-masing ada ulamanya nahwu. Tapi yang ma'ruf dipakai oleh lisanul mu'ribin adalah khobarnya itu muta'alik. Ngerti? Khobarnya itu muta'alik itu yang ma'ruf.
Sawaun anta pakai dzarfa mustaqir atau istaqarra, masing-masing punya jihadun nazar. Masing-masing punya jihadun nazar. Nah, alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah. Paham garis? Wala yukhbaru bil zamani an dzat wal laila kal hilalu muta'awwalun. Yang qasimul dzarfu dzarf terbagi dua, ila zamaniyin wa makaniyin. Ada dzarf zaman dan ada dzarf makan. Wal mubtada'u ila jauharin ka zaidin wa amrin wa arabin kal qiyam wal qud. Mubtada ada dua, ada yang bentuknya jauhar dan ada yang berbentuk arab. Ditulis mana jauhar. Huwa ismu dzat wa huwa ma yadullu ala ainin la tatasaddadu kadawatil adamiyin. Wahadihi ma'lumatul wujud. Ma'lumatul wujud. Ma'lumatul wujud fi sa'iril azminati. Walaysa min sya'niha ayyujhala wujuduhu. Walaysa min sya'niha ayyujhala wujuduhu. Ayyujhala wujuduha fi syai'in min al-azminati al-khasah. Dua, man arad huwa ibarah an harakatin wa af'al. Ibarah an harakatin wa af'alin. Wa hiya ma'lumatun bil badahati. Innaha ghairu mustamirratil wujud. Innaha ghairu mustamirratil wujud. Qad tahdus wa qad la tahdus. Wa innama tahdus fi zamanin wa qad la tahdus. Nah, dengan sini dzaraf terbagi dua. Ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Wal mutada ada dua, ada jauhar dan ada arab. Al jauhar di sini insyaallah dengan satu ma'ruf. Dan Zaid wa Amr. Ada wal jauhar. Wa arad tentunya qiyamul qut. Insyaallah bisa dipahami kan? Kalau arad adalah qiyamul qut sifat. Kalau jauhar adalah zat. Cuma dijelaskan di sini definisinya. Jauhar adalah ismu zat. Nama zat. Apa itu zat? Huwa ma yadullu ala ain. Yang zat itu adalah menunjukkan suatu benda, zat. Ain, benda. Menunjukkan suatu ain. Ain adalah bentuk zat, wujud. La tatasaddad.
yang zat ini la tatazaddad, enggak bisa baru. Ya artinya ada itu aja. Enggak bisa baru. Maksudnya baru itu apa? Hilang kemudian ada. Ya, enggak bisa tatazaddad, enggak bisa menjadi baru. Ya kita ada zatnya. Itu. Wa hadhi ma'lumatul wujud. Harus ma'lumatul wujud. Fi sa'ir azminah. Di setiap waktu ada. Di setiap waktu itu ada. Walaysa min sya'niha, dan bukanlah perkaranya dia itu ayyajhala wujuda bi syai'. Perkara itu tidak diketahui adanya di sesuatu atau di sebagian waktu-waktu yang khusus. Di perkara dia itu tidak diketahui. Di walaysa min sya'niha, bukanlah perkara dia itu enggak diketahui dalam sedikit dari waktu. Ayat senantiasa ada. Sekarang kata Zaid. Zaid ini adalah zat jauhar. Kita definisikan sekarang. Apakah Zaid? Kata-kata Zaid menunjukkan zat. Zat ain Zaid. Bentuknya Zaid. Kemudian zat enggak baru. Ya namanya Zaid. Zatnya Zaid gini ini enggak ada baru. Enggak ada istilahnya baru, ada kemudian ada enggak ada. Ya ada gitu aja. Zaid ketika kita makan ada Zaid. Kemudian ma'lumatul wujud fi sa'il azminah, senantiasa ada, diketahui adanya dia di setiap zaman, di setiap waktu. Enggak ada istilahnya Zaid ada kemudian hilang, enggak ada. Ya senantiasa di setiap waktu itu ada. Kemudian walaysa min sya'niha ayyajal wujuda wa syai'a, tidaklah perkara dia, tidaklah urusan dia itu menghilang atau enggak diketahui di sebagian waktunya yang khusus. Enggak ada yang namanya Zaid. Lain dengan berdiri. Kalau berdiri itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Berdiri itu adalah suatu enggak ada benda. Apakah berdiri ada bendanya? Enggak ada benda. Apakah berdiri itu benda? Enggak ada benda. Kemudian berdiri ini apa yang buat? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada, gitu. Zaid qaim. Apakah qaim ini berdiri selain berdiri? Kan enggak. Bisa dia duduk, bisa dia tidur, berbaring. Bahasa namanya arad. Karena dia adalah enggak benda dan enggak senantiasa ada. Itu namanya arad. Oleh karena itu arad adalah ibarat an harakatul waf'al. Yang namanya arad itu ungkapan tentang gerakan dan perbuatan. Namanya arad itu sifat yang berbentuk gerakan atau perbuatan. Wa ya ma'lumatun bil badah. Gerakan ini secara akal diketahui. Berdiri maklumah dengan akal. Maklum kalau menghilang, lain lagi kalau menghilang namanya arad, namanya enggak masuk akal kalau menghilang. Hilang, punya ilmu gaib hilang gitu, enggak masuk akal. Ini enggak ada bil badah. Inna ghairu mustamiratul wujud, senantiasa dia enggak senantiasa ada. Dia itu enggak senantiasa ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Fatahus, maka telah tahu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Ya, hada wa man arad. Insyaallah. Idzan Zaid jelas, itu namanya zat dan namanya jauhar. Dan arti qiyamul qu'ud namanya arad. Idzan arad itu istilahnya sifat. Sifat yang kadang-kadang ada, yang kadang-kadang enggak ada. Sifat yang bukan dia zat, bukan lain, jelas, bukan itu bentuk. Mana ada bentuknya berdiri? Enggak ada. Jadi enggak, bukanlah bentuk. Wah, nama dia sifat. Dan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Ya kan? Kadang-kadang ada. Terus kemudian berdiri itu maklum berdiri bil badah. Secara akal, secara fitrah diketahui itu adalah berdiri. Lakin yang ada barakallahu fik, lain dengan apa? Dengan Zaid wa Amr, Zaid wa Amr. Wa Amr adalah jauhar, wa al-arad, al-qiyam wal-qut adalah arad. Paham sudah tadi? Ada bedakan mananya arad dan bedakan mana apa? Mana jauhar. Jauhar wa arad. Jauhar wa arad. Jadi ke sini. Fa in kana dzarfu makaniyan, maka apabila dzarfnya itu berbentuk makaniyan, dzarf makan, ingat, sahha al-ikhbaru bi anil jauhar wal arad. Boleh, ingat, boleh, ingat, mengkhabarkan, menjadikan khobar, boleh dia menjadi khobar dari mubtada yang jauhar atau arad. Kalau itu dzarfnya makan. Kalau dzaraf makan, boleh dzaraf makan sebagai khobar dan mengkhobari dari mubtada
yang mubtada bentuknya jauhar atau bentuknya alam. Jadi sekarang Zaidun amamak. Amamak dzaraf apa? Dzaraf makan. Mana mubtadanya? Zaidun berbentuk jauhar. Enggak apa-apa. Amamak khobar mengkhobari mubtada yang berbentuk jauhar yaitu Zaid. Wal khairu amamak. Amamak apa? Dzaraf makan. Ada mubtada khair. Apakah khair itu jauhar? La. Khair adalah alam. Karena khair bukan satu zat. Lain dengan khair namanya orang kan. Ini khair kebaikan. Maka boleh amamak ini menkhobari. Atau menjadi khobar dari mubtada yang dia adalah Arab. Yang dia adalah Arab. Paham salah nih? Kalau dia dzarafnya itu dzaraf makan. Kalau dia dzaraf makan, maka boleh mubtadanya itu jauhar atau Arab, tidak mengapa. Ngerti soal ini? Perhatikan. Wa in kana zamaniyan. Tapi jikalau khabarnya itu dzaraf zaman. Sahal ikhbaru bihi an Arab duna al-jauhar. Boleh ya menjadi khobar dari mubtada'nya yang Arab tapi enggak boleh jauhar. Enggak boleh. Contohnya as-saumu al-yauma boleh. Al-yauma dzaraf zaman. Mubtada'nya as-saum adalah Arab boleh. Tapi kalau Zaidun al-yauma kaiso. Li'anna al-yauma dzaraf zaman, Zaidun adalah jauhar, ya kan? Enggak boleh khobarnya zamannya isim dzaraf zaman menjadikan mubtada menjadi khobar dari mubtada yang jauhar, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Wah, itu kaidahnya. Kaidahnya tidak diperbolehkan. Zaid itu hari ini enggak boleh. Enggak boleh kaidahnya. Fa in wujida fi kalamihim, maka jikalau dijumpai di kalamnya mereka madzahiruhu, apa-apa yang zahirnya berbentuk seperti itu tadi, wajib takwil, wajib ditakwilkan ka qaulihim al-lailata al-hilalu. Mana jauhar? Mana jauhar? Adalah hilal. Mana khabarnya? Al-laila dzaraf makan atau dzaraf zaman menjadi khabar dari hilal. Hilal kan jauhar. Yufid jadul ala zatnya bulan. Dan dia senantiasa ada ketika pas waktunya ada. Ada saja boleh kan? Bulan itu ada. Nah pada kodok 6 kalau kita kadang-kadang nampak. Harusnya ada. Senantiasa ada bulan itu. Setiap hari dia akan ada. Dari barat terus sampai tanggal 15 di atas kepala kita, 16 terus ke sana, terus sampai tanggal 30 di sana. Kalau sudah satu berarti nampak sana lagi. Jadi muter terus. Lah kok bisa ya dari satu kalau langsung ke sana kencangnya? Allah mampu. Terus senantiasa ada dia. Nah kalau satu hari gak ada bulan berarti bingung lah. Kalau gak ada matahari, ya bingung lah. Pasti ada dia. Maka dia namanya jauh. Lah, al-laila ta'al-hilal. Ternyata bagaimana kamu katakan gak boleh, sedangkan ada dalam perkataan mereka al-laila al-hilalu. Ya kan? Ini ditakwilkan. Katanya apa? Bahada ala hadin mudhofnya itu dibuang katanya. Apa itu? Bertakdir al-lailata tulu'ul hilal. Kalau gampang tulis itu kan tak ada. Maka tulu kan apa? Arus melalui jadi masalah. Sehingga oleh kan arus malah jauhar. Paham nih? Paham Sari? Yang lain dah insyaAllah. Paham Hanif? Saya belum paham. Paham selamat? Selamat salam. Sudah mulai ngajar bersalam? Gak punya? Sudah mulai? Lanjut. Sudah cepat selesai dikit. Iya, tapi kan sifat kan nggak apa-apa. Arab malah kan, enggak oleh kan Arab. Zaman
ma'al jawhar. Kalau zaman ma'al arad bermasalah. Makanya perlu takwilkan tulukan apa? Apa namanya? Sifat arad kan, bukan namanya apa jawhar, makanya boleh. Pasti ditakwilkan. Paham benar? Tahu nggak? Kalau anda kentul, kau oleh udah kan? Hah? Apa? Lah, apa lo? Tahu di sini art lo? Art apa? Yang tadi itu jauhar. Yang tadi itu jauhar. Tulu jauhar atau dat? Benar dat. Tulu itu jauhar apa dat? Sifat. Saya risau. Kita nggak ada larangan kan? Yang larang itu ingat ya, zaman ma'al jawhar itu dilarang. Ya, al-arad az-zamaniyah ma'al jawhar dilarang. Tapi kalau ada kata zamaniyah ma'al arad dilarang apa enggak? Berasa? Zamaniyah ma'al arad dilarang? Enggak. Dilarang ma'al arad. Sisi yang menasar. Dhorof ada berapa menasar? 2. Apa? Mubtada ada berapa? Apa itu? Apa itu jawhar namanya? Zat. Jadi zat mal jawhar satu makna kan? Arad sendiri. Sudah. Intinya kalau jawhar itu ada bendanya, kalau arad enggak ada bendanya. Itu yang gitu kan? Jawhar itu ada bendanya, kalau arad enggak ada bendanya. Sudah paham? Menasar? Baik. Nah, sekarang makannya, kalau khobarnya itu makan. Zaman makan, apa namanya? Zaman makannya. Boleh mubtadanya apa? Arad sama jawhar. Tapi kalau khobarnya itu berbentuk apa? Isim zaman. Boleh enggak? Mubtadanya itu jawhar. Kalau arad? Nah, kalau ada di dalam kalam mereka menyelisih kaidahnya bagaimana? Ditakwilkan. Qala al-musannif rahimahullah wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin mu'tamadin 'ala istifhamin aw nafyin nahu aqatinun qaumun salma ma madrubul amran. Ini berkaitan wa yughni 'anil khabar, mencukupkan gak butuh khabar kalau marfu'u wasfin sifatnya itu dirafa'kan, mu'tamadin bersandar kepada istifham atau nafi. Ya, khobarnya enggak butuh khobar kalau ada yang dirofakkan berbentuk sifat yang bersandar kepada istifham atau nafi. Ingat ini qasim. Aqasinun qaumun salma. Aqasinun mana sifatnya? Qasim. Qatil sifat. Dia marfu ya kan? Bersandar pada apa di? Bersandar pada apa itu? Pada istifham mu'tamadin, disandarkan kepada istifham. Mana istifhamnya? Ayo hamzah. Maka di sini sifat ya yang dirofakkan, yang mu'tamad ala istifham, tidak membutuhkan khobar. Ingat ya, dari qaumun apa Arabnya? Fa'il sadda al-khobar. Dia enggak butuh apa? Enggak butuh khobar lagi sudah. Dia fa'il sadda al-khobar. Ma madrubun al-amran. Imam Syafi'i. Mana sifatnya? Madrub. Dia mu'tamad ala apa? Mu'tamad ala apa? Mama apa itu? Masifam. Hah? Allah. Istifham mana ini? Mana ini? Bagaimana istifham? Mau sudah gitu coba. Terus sudah. Sekarang ini butuh khabar apa enggak? Terus butuh apa namanya? Apa sedikit?
Lah ya, fa'il atau fa'il? Naibul fa'il ada al-khabar. Jangan lupa ini. Qala al-musannif rahimahullah, perhatikan. Idza kana al-mubtada'u wasfan. Apabila mubtada'nya itu berbentuk sifat. Ingat, mubtada'nya sifat ini. Sifat mubtada'nya berbentuk sifat. Mu'tamidan ala nafsin au istifham. Disandari terhadap nafi atau istifham. Ingat ini, nafi atau istifham. Ya, istaghna bimarfu'ihi anil khabar, mencukupkan dengan marfu'nya dia dari khabar. Enggak butuh khabar sudah, cukup. Inda qali nafi. Inda qali nafi. Fala farqa ayyakuna an-nafsu bil harfi aw bil fi'li. Wala farqa ayyakuna an-nafyu bil harfi aw bil fi'li. Faqaulika laisa qa'imun zaidani. Laisa ini apa? Huruf atau fi'il? Fi'il ya, laisa itu fi'il. Nafi yang bentuknya fi'il. Baik, kalau di dalam mana nakil hatta isim masuk itu ghairu masuk. Ghairu pun masuk. Jadi ghairu qa'imin zaidan itu masuk isim. Itu dalam isim akil. Dan insyaallah ada beberapa syaratnya insyaallah kan. Nanti lagi besok lagi insyaallah. Sudah banyak. Subhanallah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.